Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? Welcome back to English lesson. Nah, today the last meeting for you because next week you are going to have your examination. Jadi ini adalah pertemuan terakhir buat kalian yang kelas 12 karena minggu depan kalian sudah menghadapi ujian satuan pendidikan atau ujian sekolah. Nah, today's lesson we will discuss about the exercises of conditional sentences. Jadi kita akan membahas latihan-latihan soal dengan materi conditional sentences. Ini adalah materi terakhir kita yang sudah pernah saya berikan. Berikut beberapa contoh soalnya. Nah, di situ kita lihat ada 10 soal kita akan bahas bersama dengan perintah cross A, B, C, D, or E for the correct answer. Jadi silakan nanti dipilih A, B, C, D, atau E sebagai jawaban yang tepat. Oke, let's start number 1. Kita mulai nomor 1. If I blah 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 my assignment tonight, I will go to mall with my friends. Nah, dari situ kalian bisa menganalisa Di situ sudah saya tuliskan type 1. Itu adalah masuk conditional sentences type 1. Jadi kalau conditional sentence tipe 1 itu if clause-nya dia punya rumus if followed by subject followed by verb 1. Bagaimana kita tahu kalau itu adalah tipe 1? Di main clause kalian bisa melihat I will go. Lah itu sudah saya berikan garis bawah Jadi I will go itu ada subject will plus verb 1. Jadi untuk melengkapi if clause-nya jelas kita harus mencari jawaban yang menggunakan infinitif atau bentuk verb 1. Dari pilihan jawaban tersebut jelas yang A finish itu adalah bentuk infinitif. Jadi if I finish my assignment tonight, I will go to the mall with my friends. Jika saya menyelesaikan tugas saya nanti malam, saya akan pergi ke mall dengan teman-teman. Oke itu yang number 1. Number 2 bisa kalian baca di sana I would never lend to you if I blah 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 before. Jadi yang saya garis bawah di situ kalian sudah bisa menganalisa kalau ada subject followed by would plus verb 1 atau plus infinitif itu masuk ke conditional sentence type 2, masuk ke tipe 2. Berarti untuk if clause-nya kita harus mencari jawaban dengan pattern atau dengan rumus if subject followed by verb 2. Berarti untuk melengkapi titik-titik di situ kita harus mencari kata kerja bentuk verb 2. Nah, kalian bisa tentukan di situ antara A, B, C, D, and E mana yang merupakan verb 2 Kalau A sama B itu adalah verb 1, yang C itu adalah bentuk verb 2. Jadi jawabannya yang C Jadi I would never lend to you if I knew before. Jadi saya tidak akan pernah meminjamkan ke kamu jika saya mengetahui sebelumnya. Nah, itu untuk yang number 2. Next yang number 3. Dinda would buy 6 luxury houses if she blah 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 the lottery. Jadi di situ Dinda subject followed by would followed by verb 1. Itu juga masuk ke type 2. Jadi nanti if clause-nya kita cari kata kerja yang bentuk verb 2. Nah, dari pilihan A, B, C, D, E bentuk verb 2 adalah yang C Jadi Dinda would buy 6 luxury houses if she won the lottery. Dinda akan membeli 6 rumah mewah jika dia memenangkan lotre. Oke Next, number 4 sekarang. They blah 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 the cake if the baker had finished it. Kalian lihat kata yang saya garis bawah atau kalimat yang saya berikan garis bawah di situ ada if diikuti the baker subject, ada had finished, ada bentuk past perfect. Itu adalah conditional sentence type 3 bentuk tipe 3. Nah, berarti nanti untuk main clause-nya jelas kita akan punya rumus subject plus would plus have plus verb 3.
Nah, jadi pattern atau rumus yang saya sebutkan tadi, silahkan kalian cari di pilihan jawaban. Jadi setelah subjek diikuti would, diikuti have, lalu diikuti verb 3. Oke, jawabannya yang iya, good. Jadi di situ ada would have brought. They would have brought the cake if the baker had finished it. Mereka telah akan membawa kue tersebut jika the baker sudah menyelesaikannya. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Berikutnya yang number 5. Indonesian people would be safe from the corona if they bla 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 healthy environment. Yang saya beri garis bawah, kalian bisa menganalisa di sana. Indonesian people berarti itu subjek, diikuti would, diikuti verb 2, ya. Diikuti verb 1. Jadi di situ ada subjek, would, verb 1. Jelas itu masuk ke tipe 2. Berarti kita if clause-nya harus mencari kata kerja yang berbentuk verb 2, ya. Dari pilihan tersebut kira-kira yang mana yang berbentuk verb 2? Oke, good, yang kept, ya. Jadi bentuk lampunya keep itu adalah kept. Jadi Indonesian people would be safe from corona if they kept healthy environment. Jadi orang-orang Indonesia akan aman dari corona jika mereka menjaga kebersihan lingkungan. Oke ya. Next, number 6. If my brother blah 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 heard, he would have passed the exam well. Kalian bisa menganalisa main clause-nya di situ ada bentuk subject followed by would have passed. Berarti ini adalah bentuk tipe 3. Nah, bentuk tipe 3 harus kalian ingat kalau nanti if clause-nya dia diikuti oleh subjek dan diikuti bentuk past perfect, yaitu had plus verb 3. Nah, sekarang kita cari mana di antara pilihan jawaban tersebut yang menggunakan had plus verb 3. Oke, good. Jelas ya di sana yang D itu ada had studied. Jadi if my brother had studied hard, jika kakak saya belajar dengan giat, he would have passed the exam well. Dia akan telah lulus ujian. Oke. Number 7. If I were rich, I bla 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 many branded bags. Nah, di situ ada bentuk were. Itu adalah to be untuk bentuk lampau. Berarti di sini kita menggunakan type 2. Kalau type 2 berarti jelas kita harus untuk main clause-nya kita mencari bentuk yang verb 2 untuk kata kerjanya. Jadi kalau kita analisa di antara kelima pilihan di nomor 7 yang bentuk verb 2 itu adalah yang B ya. Jadi if I were rich, jika saya menjadi orang kaya, I collected many branded bags. Nah, saya mengoleksi berbagai macam tas branded. Oke, good. Next, number 8 sekarang. If the sun rises on the west, the word bla bla bla. Bisa kalian analisa di sana ya, bentuk if clause-nya dia menggunakan bentuk verb 1 atau infinitive. Berarti jelas ini adalah tipe 1. Atau if clause yang diikuti oleh general truth ya. Jelas jawabannya di situ adalah yang B. Jadi if the sun rises on the west, the world ends. Nah, jika matahari terbit di sebelah barat, berarti dunia ini akan selesai atau berakhir. Oke ya, number 9 sekarang. Month of Ramadan will be so silent if corona bla bla bla. Nah, ini juga masih termasuk fakta ya atau general truth. Jadi kita kelompokkan ke dalam type 1. Bulan Ramadan akan sepi jika corona. Nah, kita cari yang paling tepat ya, jawabannya adalah if corona doesn't leave. Ini adalah bentuk negatif dari simple present ya atau type 1. Berikutnya yang terakhir, students, number 10. If Donny had seen the doctor, he bla 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 better now. Jadi kalian bisa melihat di nomor 10 itu ada if clause ya. If diikuti subjek, subjeknya Donny, and then followed by had seen, itu adalah past perfect. Berarti kita tentukan kalau conditional sentence ini adalah yang type 3, tipe 3. Berarti kita harus mencari main clause-nya yang menggunakan rumus subjek, would,
have plus verb 3. Nah, silahkan kalian cari di antara kelima pilihan tersebut yang menggunakan bentuk would, have plus verb 3. Oke, good, jawabannya yang I ya. Jadi would have felt. Nah, itu ya untuk yang nomor 10. Jika Doni ya telah menemui dokter, he would have felt better now. Dia sudah akan merasa lebih baik sekarang. Nah ya, oke students, itu tadi adalah pembahasan tentang materi conditional sentences. Kalian ingat kalau materi ini sering kali muncul ya dalam ujian sekolah ataupun ujian-ujian yang lainnya. Nah, oke, I think that's all ya our discussion today. Semoga pembahasan ini bermanfaat buat kalian ya. Selalu semangat ya, selalu rajin belajar untuk menghadapi ujian yang minggu depan sudah akan kalian jalankan. Oke, thank you for your attention. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.